Tuh, jadi kita balik lagi ke sini karena noun selalu jadi subjek gitu. Contohnya, kalau misalnya noun di subjek itu yang singular atau jumlahnya satu. Book, bla bla bla, very important in our life. Ada pilihan dua antara is apa are. Pilihan yang tepat yang mana? Ya yang is. Karena book-nya kan cuma satu. Berarti kalau book-nya cuma satu, kata gantinya it. It. Gitu. Kalau it kan to be-nya pakainya is, bukan are. Kalau yang are yang banyak. Oh. Terus bawahnya. Class bla 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 closed by the teacher. Nah, di sini juga to be, tapi ini adalah to be bentuk kedua yang past, masa lampau. Ada was sama were. Was itu untuk yang tunggal. I, she, he, it. Sedangkan were untuk yang jamak. So, karena kelas di sini itu jumlahnya satu kan, kecuali kalau kayak gini lah. Itu kelasnya banyak. Karena kelas jumlahnya satu doang, berarti ya pakainya was. Was closed by the teacher. Ditutup oleh guru. Kalau contoh yang pluralnya, nih. Udah. Pokoknya lihat subjek untuk bisa menentukan mana verb be yang tepat. Books. Banyak. Ya pakai are lah. Kan kata gantinya kalau benda banyak tuh apa? They. They kan pakai are. Tuh. Classes. Oh, berarti kelasnya banyak. Ya pakai were. Sama aja. They juga ini kata gantinya. Gitu. Nah, ini kayak gampangannya lah. Tipsnya lah. Jadi kalau subjeknya ada S, berarti verbnya nggak perlu pakai S. Sebaliknya, kalau subjeknya nggak pakai S, ya verbnya pakai S. Gitu. Contoh, ada kalimat gini. Nah kan ada di sini. Tadi kalau ada berarti otomatis dia jumlahnya satu kan. A graph, sebuah grafik, karena subjeknya tunggal, otomatis verbnya yang butuh S. Gitu. Jadi, oh subjeknya nggak ada S-nya nih. Berarti verbnya yang harus pakai S. Terus yang kedua, several graphs. Several, beberapa. Namanya aja beberapa. Otomatis kan lebih dari satu ya. Makanya kata bendanya harus ditambahkan S. Berhubung subjeknya banyak, ada S-nya, verbnya ya nggak perlu. Gitu. Jadi gampangannya kayak gitu sih. Subjeknya ada S, verbnya nggak perlu. Subjeknya nggak pakai S, verbnya pakai. Tapi ini khusus untuk yang simple present tense. Yang untuk tenses present. Nah, kemudian plural noun, kata benda yang jamak, itu terbagi menjadi dua lagi jenisnya. Yang pertama, regular plural noun. Maksudnya apa? Kata benda jamak yang beraturan. Karena bentuk dari kata benda yang jamak itu berbeda dengan bentuk dari kata benda yang singular. Kalau kamu mau bilang satu kucing, itu kan cuma a cat atau one cat. Tapi kalau mau dijamakkan, misalnya jadi dua kucing, itu kan cat-nya harus berubah juga. Jadi two cats. Tuh.
Nah, yang kayak gitu masuknya ke yang regular. Jadi ada aturan mainnya, nggak asal. Namanya regular. Nah, aturan mainnya kayak gimana? Ini. Jadi kapan sih kita menambahkan s setelah noun? Kapan kita menambahkan es? Bedanya di mana? Ada aturannya ternyata. Nih. Number 1. Use es if the ending letter of noun is nih. S, SH, CH, X. Jadi gunakanlah tambahan es. Kalau kata bendanya berakhiran dengan huruf S atau SH atau CH atau X. Contohnya, misalnya class. Mau bilang satu kelas, one class. Tapi kalau dua kelas jadinya two classes. Tambahannya es. A box. Tapi kalau boxnya ada 3, three boxes. Tambahannya es. Watch. Nah, di sini watch maksudnya bukan kata kerja ya. Watch di sini maksudnya adalah jam tangan. Kalau satu jam tangan kan a watch. Tapi kalau banyak, many watches. Tuh. Jadi kapan pakai es? Kalau kata bendanya berakhiran dengan 4 huruf ini. Kemudian, nah, aturan yang kedua. If the ending letter is Y, there are two possibilities. Jadi kalau kata benda itu berakhiran dengan huruf Y, ada 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama, huruf Y-nya, if the letter Y is vocal, maksudnya jika huruf sebelum huruf Y itu adalah huruf vokal, A, I, U, E, O, berarti kamu hanya perlu menambahkan S saja. Contohnya, tray, itu loh, nampan. Kalau satu doang, a tray. Tapi kalau nampannya banyak, many trays. Nah, lihat di sini. Berakhiran huruf Y, sebelum huruf Y adalah huruf A. Vokal kan? Huruf vokal. So, tinggal ditambahkan S doang untuk membentuk plural noun-nya. Tapi kalau misalnya sebelum huruf Y itu adalah konsonan, beda lagi. Bentuknya gimana? Nih, you should replace Y into ES. Jadi Y-nya berubah jadi I ditambahkan ES. Contohnya, fly. Fly di sini maksudnya lalat ya, bukan kata kerja terbang. Lalat. Kalau lalatnya banyak jadinya flies. Tapi jadi IS bukan FLYS. Kenapa? Soalnya aturannya kayak gitu. Sebelum Y ada huruf L. L ini kan konsonan. So, aturannya Y-nya dihilangkan, diubah jadi I, kemudian ditambahkan ES. Jadinya flies. Baby. Jadi babies. Babies. Y-nya udah nggak ada lagi. Gitu. Yang terakhir berarti yang hanya menggunakan tambahan S. Kapan kita hanya menggunakan tambahan S? Kalau akhir huruf akhirannya itu huruf apapun lah. Yang penting bukan huruf yang ada di nomor 1 dan 2. Tuh. Sisanya dari nomor 1, 2 pokoknya. Ini pakai S. Ini yang paling banyak. Contohnya bangunan, building. Bangunannya ada banyak jadinya buildings. Book, books. Bottle jadi bottles. Gitu. Kemudian ada tadi yang reguler, yang beraturan, punya aturan. Satu lagi yang nggak ada aturan. Tapi ada beberapa
triknya biar kalian tahu bentuk jamaknya tuh kayak gimana sih. Jadi there's no rule in determining the irregular plural noun. Thus, the one and only way is that you have to remember them. Jadi emang kalian harus ngapalin itu. Tapi biar gampang ngapalinnya, ada beberapa clue-nya. Tuh, karena kebanyakan di soal TOEFL, ya mesti keluarnya yang pengecualian ini. Tuh. Contohnya nih yang berakhiran huruf O. Dia bisa ditambahin S, tapi ada juga yang ditambahinnya ES. Tapi ada juga yang bisa dua-duanya. Itu kayak photo, misalnya photo. Photo jadinya photos kalau misalnya banyak. Tapi kalau tomato jadinya tambahannya ES. Volcano boleh dua-duanya. Tuh. Kemudian, nah kalau ini mah bisa lah diingat. Yang berakhiran huruf F atau FE berubahnya gini. Ada yang tetap cuma tinggal ditambahin S, ada yang berubah jadi VES. Believe, believes. Tetap. Knife jadi knives. Jadi F-nya berubah jadi V, kemudian ditambahkan S, knives. Tuh. Ada juga yang diambil dari kata serapan. Criterion itu maksudnya adalah satu kriteria. A criterion. Tapi kalau kriterianya ada dua, berubahnya bukan two criterions, tapi two criteria. On buat tunggalnya, A buat jamaknya. Cactus, satu kaktusnya berarti itu. Kalau lebih dari satu, cacti. Us berubah jadi I. Tuh, dan lain-lain. Di yang PDF itu lebih lengkap. Kemudian ada juga nih bentuk plural dan singularnya sama. Jadi nggak peduli mau satu apa banyak, tetap aja kayak gitu. Contohnya, ini rusa. Kalau kalian bilang satu rusa, a deer. Kalau dua rusa, two deer. Beberapa rusa, some deer. Jadi nggak ada yang pakai S. Karena tetap bentuknya mau banyak, mau satu, sama aja. Pun juga sheep, domba. Terus ada lagi udang, shrimp, fish juga. Tuh. Terus ini, no clue. Jadi kalau ini yang lebih perlu untuk dihafal. Contohnya, ini man jadi man. Kalau man itu berarti prianya cuma satu. Kalau man prianya banyak. Kan? Tapi kalau ini biasanya Miss ngapalinnya yang pakai A, ya berarti itu yang satu. Kan E gitu. Jadi yang satunya ya jelas plural. Tapi ada juga yang kayak gini nih. Mouse. Tikusnya satu. Tapi kalau tikusnya banyak jadi mice. Terus ini. Angsa. Angsanya satu apa? Goose. Angsanya banyak jadi geese. Gigi juga sama. Giginya satu berarti pakainya yang O double. Tooth. Giginya banyak jadi teeth. Gitu. Jadi nggak ada aturannya. Nah nanti Miss kasih yang tabelnya untuk lebih lengkapnya dari yang masuk ke golongan irregular. Plural noun. Then, nah ada juga yang always plural, selalu jamak dihitungnya. Jadi kalau dalam kalimat, dia selalu pakai to be-nya yang are terus. Atau verb-nya yang tanpa S. Nih, kenapa kok jamak? Biasanya itu kalau
buat benda yang berpasangan. Misalnya trousers. Trousers itu adalah celana panjang. Nah, celana panjang kan mesti ada 2 ya bolongannya. Nah, makanya itu masuk ke golongan yang selalu jamak. Karena ada 2 bolongannya. Tights. Tights juga semacam kayak legging. Kaos kaki yang buat cewek biasanya kalau pakai gaun, nah itu mirip kayak stocking. Itu tights. Itu kan juga bolongannya 2. Shorts. Celana pendek, bolongannya juga 2. Scissors, gunting. Gunting kan berpasangan 2 itu. Nggak mungkin kalau gunting cuma 1, ya dia nggak bisa gunting. Gitu. Karena ada 2 berpasangan itu, makanya dia selalu pakai S. Tweezers, pinset. Pinset juga ada 2 japitannya. Binoculars. Ini teropong. Teropong kan juga lubangnya ada 2 tuh. Tuh, makanya selalu pakai S. Glasses, maksudnya di sini yang forcing bearer, maksudnya adalah kacamata, bukan gelas yang buat minum. Kalau konteksnya glasses, berarti itu adalah kacamata gitu. Jadi harus selalu pakai S. Sunglasses ya sama aja, kacamata mata buat matahari. Belongings, kepemilikan, barang yang kita punya, itu juga pakai S. Congratulations, ucapan selamat ya, itu juga pakai S, selalu pakai S gitu. Jadi gampangannya kalau misalnya kok ada benda yang berpasangan ataupun kayak punya lubang 2 ataupun yaitu berpasangan, itu berarti masuknya ke yang always plural. Ini tadi yang masuk ke udah ya, yang uncountable, bidang studi. Jadi S di sini bukan berarti mereka jamak. S di sini maksudnya karena mereka adalah mata pelajaran. Termasuk news, berita. Juga itu masuk uncountable.